Baik, terima kasih dokter. Selamat pagi konsulen senior, rekan-rekan trainee dan rekan-rekan residen. Izin mempresentasikan jurnal reading pada pagi ini dengan judul Laparoskopik Distal Pankreatektomi pada Adenokarsinoma Safe and Reasonable. Dari presentasi hari ini saya mengambil 3 jurnal, yaitu dari Pancreatic Adenocarcinoma Review Recent Paradigma, kemudian dari review artikel Laparoscopic Distal Pancreatectomy for Adenocarcinoma dan Distal Pancreatectomy for Neuroendocrine Tumor. Jadi pada kasus distal pancreatectomy ada tumor dari endokrin dan esokrin. Untuk introduksi, jadi kanker pada pankreas itu merupakan penyebab keempat kematian. Dan dengan gejala yang non-spesifik, inaccessibility to examination, sangat agresif, dan secara teknik operasi sangat sulit. Ini secara epidemiologi, tahun 2018 di India terdapat 460.000 kasus baru. Dengan estimasi tahun 2020 itu ada 8.440 kasus baru. Ini saya ambil dari jurnal yang lain. Pada tahun 2020 ternyata di beberapa populasi daerah, contohnya misalnya Afrika ada 17.070 kasus dengan kenaikan kasus yang 100,1% positif itu di tahun 2040 diperkirakan menjadi 34.000 kasus sekian. Median dari umur pada kasus kanker pankreas ada sekitar 70 tahun. Kemudian ini dari stage and survival dari surveillance and result bahwa stage lokal itu insidensinya sedikit 9% dengan survival 5 years old 25,8%. Yang paling banyak adalah sudah terjadi distan metastasis, insidensinya hampir 53% dengan survivalnya cuma 2,3%. Dari data National Center Database, stage 1 insidensi 8,5% dengan survival 5 year old 20%. Sama dengan yang tadi pada stage 4 sudah insidensinya 54% dengan survival cuma 1,6. Ini faktor resikonya pada usia tua, kemudian dari jurnal yang saya baca, seksnya atau jenis kelamin pada laki-laki, ethnicity itu Eropa dan Afrika. Pada perokok, pada obesity, dan family history yang punya riwayat kanker. Kemudian pada peminum alkohol juga bisa menyebabkan jadi faktor risiko. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa tumor pada pankreas ada dua, yaitu non-endokrin dan endokrin atau eksokrin dan endokrin neoplasma. Yang non-endokrin, yang benign atau jinak biasanya adenoma, kistadenoma, lipoma, fibroma. Sedang yang malignan yang sering kita jumpai adalah ductal adenokarsinoma atau cystadenokarsinoma. Sedang yang endokrin, tumor paling sering adalah insulinoma dan glukogonoma. Ini secara anatomi. Pankreas dibagi 3, jadi ada head, body, and tail. Lokasi pada pankreas tumor paling sering adalah di head. Hampir 60-70% adalah terlokasi di kaput pankreas. Hanya 20-25% yang ada di tail atau ekornya atau bodinya. Ini secara patologi sudah saya sebutkan, hampir 65% adalah ductal karsinoma, sedang 15% dari tail atau body. Ini sign and symptomnya, jaundice, kemudian unexplained weight loss at least 5% pada adenokarsinoma,
biasanya disertai dengan gejala DM. Ada Trousseau syndrome, yaitu adanya blood clot secara spontan pada vessel karena perdarahan. Diagnosis seperti kita sudah tahu dengan CT scan, EUS. Kemudian secara laboratoris ya tumor marker dan liver function test. Secara treatment dari jurnal yang saya baca masih terutama adalah surgery secara kuratif. Kalau pada head atau uncinate seperti kita ketahui dengan Whipple prosedur, sedang pada pancreatic tail adalah distal pancreatektomi. Pada hari ini saya membahas tentang distal pancreatektomi. Secara bisa dilakukan dengan open ataupun laparoskopik. Pada pagi ini membahas tentang laparoskopik, jadi ini posisi trokar dan surgeon 1 dan surgeon 2 atau asisten. Kamera di atas. Yang perlu diperhatikan pada pemilihan untuk dilakukan kandidat laparoskopi adalah ada atau tidaknya komorbid pada pasien, kemudian size tumor. Jadi pada negara yang maju itu tumor yang ditemukan rata-rata sekitar 3-4 cm. Jadi bisa dikerjakan laparoskopi. Sedang di negara kita ya sudah pada ukuran besar. Kemudian keterlibatan dari organ sekitar dan keterlibatan dari vaskuler. Ini dari outcome itu dibandingkan dengan open dan laparoskopi. Misalnya contohnya pada kehilangan darah itu pada open lebih banyak blood loss-nya dibanding dengan laparoskopi. Kemudian pada outcome, nah ini yang menarik di negara maju itu outcome dari cost itu lebih murah laparoskopi dibandingkan dengan open. Tetapi pada mean operative cost atau biaya pada di ruang operasinya memang lebih tinggi secara laparoskopi. Contohnya misalnya di sini pada open itu sekitar 5.230 kemudian yang laparoskopi 6.000. Tapi setelah ditotal secara cost itu lebih murah laparoskopi. Karena dari length of stay, kemudian pemakaian obat-obatan tentunya lebih sedikit. Secara onkologik outcome, dari margin tumor dan limfonodi yang bisa diambil secara rekuren dan summarize hampir similar atau hampir sama. Nah, ini kesimpulannya, jadi dalam 2 dekade terakhir, dari 2000 sampai sekarang itu, laparoskopi lebih has become more common, jadi lebih mulai diaplikasikan untuk operasi distal pankreatektomi. Secara post-operatif komplikasi juga antara open dan laparoskopi juga similar. Kemudian dari cost tadi sudah saya jelaskan juga justru dengan laparoskopi di negara maju total cost yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan open. Kemudian dari oncologic outcome juga hampir sama. Untuk survival dan recurrency di sini disebutkan karena data untuk membandingkan terlalu sedikit sehingga diperlukan untuk penelitian lebih lanjut. Tetapi secara data yang ada, recurrent rate and survival outcome hampir sama. Terima kasih, Dr. Yuda, senior mohon asupan. Ya, terima kasih, Dr. Wawan ya. Jadi ini manajemen pada tumor di distal pankreas ya. Tadi sudah disebutkan Dr. Wawan. Mungkin saya sedikit asupan aja Dr. Wawan. Jadi harapannya presentasi setiap slide itu ada referensinya Dr. Wawan. Ini bagus, tapi nanti kalau orang mau mengkonfirmasi tulisan Anda mungkin
tidak bisa atau tidak tahu dari mana diambilnya. Nah, nanti tolong dilengkapi sebelum dijadikan bagian dari syarat-syarat untuk pendidikan ya. Jadi biar lebih bagus. Terus yang kedua, memang kadang-kala kita harus belajar juga tentang ini kan laparoskopi ya. Nanti ada juga yang robotik dan sebagainya. Itu memang eranya di luar dan mungkin ke depan kita ya, mungkin bukan angkatan saya atau yang sekarang senior-senior ya, tapi mungkin 10 atau berapa puluh tahun lagi akan menjadi sesuatu yang biasa. Tapi tentu saja dasar-dasar sendiri harus tahu bahwa kalau open bagaimana sehingga tingkat konversinya bisa ditekan ataupun bisa tetap safe untuk pasien. Tadi dikatakan di sana ketemunya tumor-tumor yang ideal 2-3 cm, kemudian tadi seleksi pasiennya, screeningnya juga sangat bagus sehingga ini sangat sangat penting sekali ya untuk dasar kita melakukan tindakan laparoskopi atau open. Memang di sini belum mengerjakan ya, saya pernah nyoba tapi harus konversi. Saya ingat dengan Dr. Brian tuh. Milihnya pun bukan karena keganasan, insulinoma, mungkin karena kurang pengalaman, pasien yang kebetulan sangat gemuk, yaitu detik-detik terakhir harus kita konversi juga karena sangat sulit kita. Oke, terima kasih. Silahkan kalau ada asupan pertanyaan. Ini kasus untuk tumor distal pankreas yang dilakukan operasi, salah satu pilihan laparoskopi. Mungkin kita sangat banyak kasus yang besar-besar yang kita bisa lakukan open ya. Kemarin kasus siapa itu yang dari Bangsal, yang saya lakukan dengan retrainee juga. Silakan asupan dari senior, Dr. Hendro, ini ada Dr. Hendro, ataupun dari pertanyaan dari trainee dan residen, silakan. Jadi menambahkan untuk yang di jurnal disebutkan konversi itu dilakukan jika satu kesulitan, yang kedua perdarahan tidak bisa terkendali, dan dari diagnosis awal itu misalnya tidak ada keterlibatan dari vaskuler, tapi ternyata setelah dibuka dari hasilnya ternyata ada, itu juga bisa dikonversi. Ini dari data ada 4 konversi dari Kobi et al. Ya, terima kasih. Jadi ada perdarahan, ada apa lagi Dokter Wawan tadi? Kesulitan itu dalam tanda apa ya? Jadi tidak maju dalam berapa menit? Kalau di situ tidak disebutkan, Dok, cuma yang pada pre-op kita lihat dari scan dari anamnesis, pemeriksaan dan penunjang tidak menunjukkan bahwa keterlibatan vaskuler misalnya, Dokter. Ternyata dibuka terjadi involve dari vaskuler, itu juga menjadi alasan dikonversi, Dok. Jadi pre-op dan Duranto itu ketemunya berbeda, Dok. Oke. Ya. Mungkin nanti kaitannya dengan BMI dan sebagainya, itu juga salah satunya ya, tapi mungkin kalau orang luar BMI nggak ada masalah sini. Oke, silahkan yang lain, kalau masih ada asupan. Oke, kalau tidak ada tambahan, terima kasih Dr. Wawan, tadi sudah disebutkan non endokrin sama endokrin tumor ya. Intinya tumor-tumor di situ, nanti silahkan dipelajari lagi tumor-tumor yang non endokrin yang mana, yang endokrin salah satunya neuroendokrin tumor, insulinoma dan sebagainya, yang non endokrin adenokarsinoma itu harus nanti adenokarsinoma, ada cystic adenokarsinoma dan sebagainya. Gitu. Oke. Menambahkan sedikit, Dokter. Ya, jadi yang terkait dengan spleen preservasi, Dok. Jadi di jurnal disebutkan juga bahwa untuk kasus-kasus dengan kecurigaan tumor atau kanker dilakukan distal pankreatektomi dengan spleen sekalian, Dokter. Jadi untuk radikalitas, Dok. Sedang pada yang benign itu justru dilakukan dengan kimura prosedur, spleennya dipreservasi, Dok.
Namanya apa? Kimura ya? Oke, Kimura ada beberapa teknik, Kimura prosedur, Warsaw prosedur. Tetapi untuk pasien-pasien dengan benign, Dok. Jadi diduga benign itu justru spleen-nya dipertahankan, Dok. Ya. Yang benign yang biasanya hampir pasti klinisnya juga apa namanya jelas itu adalah insulinoma ya. Biar gulanya turun dan sebagainya ya. Tapi kalau lainnya ada masa biasanya kita anggap sebagai jinak karena limpa pun mungkin istilahnya mandatori fungsinya bisa diganti dengan yang lainnya. Jadi kalau insulinoma kan ada tempat tuh enukleasi ya, cuma dicudek aja. Jadi seperti yang mungkin kemarin kita lihat kita operasi walaupun open itu besar, kita harus sekalian juga splenektomi mencapai radikalitasnya. Oke, saya pikir cukup. Masih ada 1 tambahan, 2 tambahan dari senior atau Dr. Wawan.